Verbal abuse, pelecehan secara verbal. Halo Sobat Jiwa, bertemu lagi dengan Minji di sini. Seperti yang Sobat Jiwa udah baca di judul deskripsi, kali ini kita akan membahas tentang verbal abuse. Pasti Sobat Jiwa di sini pernah mendengar kalimat-kalimat yang menyakitkan seperti kamu tuh nggak bisa, kamu tuh bodoh banget, pinter banget sih loh sampai gitu aja nggak tahu. Sakit banget kan pasti kalau dengar kalimat itu, apalagi kalau ditujukan untuk kita. Tapi kenapa sih orang lain melakukan itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Jadi tonton videonya sampai akhir ya. Verbal abuse atau kekerasan verbal merupakan bentuk ucapan yang dianggap sebagai sebuah hinaan, merendahkan, tidak sopan, intimidasi, homofobik, atau menghujat yang ditujukan pada seseorang secara sengaja dan menyebabkan terganggunya kesehatan psikologis pada seseorang. Verbal abuse atau kekerasan verbal memiliki beberapa tipe. Tipe pertama yaitu gaslighting. Kekerasan verbal ini berbentuk tindakan manipulatif dengan tujuan melemahkan kepercayaan diri seseorang. Contohnya kalimat berbohong seperti, "Gak apa-apa, itu cuma khawatir kamu aja yang berlebihan." Tipe kedua yaitu judging. Kekerasan verbal ini berbentuk meremehkan dan menentang harga diri seseorang. Biasanya tipe ini ada di dalam sebuah hubungan sepasang kekasih. Contohnya seperti, "Kamu kok sekarang gendut banget sih sayang? Kulit kamu agak gelap ya sekarang. Diet ya biar gak tambah gendut." Dan kalimat-kalimat lainnya. Tipe ketiga yaitu blaming. Kekerasan verbal ini seperti menyudutkan korban dan membuat korban percaya bahwa ia bertanggung jawab atas semuanya serta layak untuk disalahkan. Contohnya seperti, "Kamu sih lupa bawa barangnya, makanya jadi gagal semua." Atau bahkan terkadang di lingkungan keluarga sendiri kita juga bisa mendapatkannya. Misalnya seperti, "Kalau kamu bisa jaga adekmu, pasti dia tidak akan jatuh dari tangga." Dan, "Rumah ini kotor, seharusnya kamu sebagai anak ikut membersihkan." Dan kalimat-kalimat lain. Tipe terakhir yaitu memanggil nama dengan tidak seharusnya. Hal ini biasanya banyak terjadi di lingkungan pertemanan. Contohnya seperti, "Hei bodoh, hei idiot, anak mami." Dan panggilan-panggilan lain yang dapat merendahkan harga diri korban. Hayo ngaku, siapa nih di sini yang sering manggil nama teman kita dengan nama panggilan aneh? Hati-hati loh, jika teman kita nggak suka, maka hal tersebut dapat menjadi verbal abuse yang kita lakukan pada teman kita. Contohnya seperti kasus yang terjadi pada seorang bocah kelas 4 SD di Banyuwangi yang tewas gantung diri karena mendapatkan verbal abuse dari temannya berupa panggilan anak yatim yang terus didapatkannya hampir setiap hari. Terus, apa sih Min yang menjadi penyebab orang melakukan kekerasan verbal itu? Pertama, mereka menganggap sebagai bahan bercandaan di lingkungan pergaulan mereka. Kedua, kurangnya pendidikan adab dan moral. Biasanya pada orang atau anak yang seperti ini kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tua mereka sehingga tidak mendapatkan edukasi tentang adab dan moral. Dan terakhir, bisa jadi mereka merupakan korban dari kekerasan verbal itu sehingga dia melakukan hal yang sama kepada orang lain. Seseorang yang mendapatkan verbal abuse akan berdampak pada kesehatan mental mereka. Dampak tersebut seperti merasa cemas, takut, dan hopeless bersamaan. Cara mengatasi kekerasan verbal di lingkungan kita yaitu, pertama, dengan mengenali verbal abuse itu sendiri. Jika kita sudah mengenali, maka kita akan menghentikan tindakan denial yang selama ini dilakukan. Kedua, bertindak tegas. Kita harus bersikap tegas terhadap pelaku kekerasan verbal dengan menegurnya agar mereka tidak melakukan hal tersebut secara berkelanjutan. Terakhir, minta bantuan profesional. Jika memang dirasa cukup membuat kesehatan mental kita berpengaruh, segera konsul ke psikolog untuk menyelesaikannya. Jadi, kesimpulannya, verbal abuse ini dapat dirasakan oleh siapapun dan dimanapun termasuk lingkungan terdekat sendiri. Nah, gimana nih? Sobat Jiwa udah paham belum mengenai verbal abuse? Yuk, mari kita bersama-sama melawan kekerasan verbal dan berani hentikan semua orang yang melakukan kejahatan verbal pada orang lain.
Tulis di kolom komentar ya, kira-kira apa lagi nih yang harus kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa juga buat like dan share video ini ke teman-teman kalian, agar kita semua bisa menjadi manfaat untuk semua orang. Bye-bye, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Sobat Jiwa.